Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur-sedulur subscriber semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih setting Suzuki Karimun kotak. Kita akan informasikan Suzuki Karimun kotak ini bermasalah air radiator sering berkurang. Ketika melakukan perjalanan jauh, air radiator berkurang cukup lumayan banyak, sekitar setengah liter atau 1 literan, bahkan kurang lebih sekitar segitulah. Itu kalau jarak jauh banget. Tapi kalau lokalan, kalau cuma sebentar-bentar, ya sedikit berkurangnya. Oke, seperti biasa jangan lupa kasih like pada akhir videonya, dan buat teman-teman yang belum subscribe, kita tunggu subscribe-nya. Kemudian jangan lupa ketuk tanda loncengnya sehingga teman-teman akan mendapatkan informasi pada saat kita mengunggah video yang baru. Setelah kita amati, kemudian kita cari-cari, bahkan yang punya juga sampai mencari dimanapun ada bocor, dan ternyata tidak ada. Semuanya aman, radiator aman, tutup radiator aman, kemudian kebocoran sudah tidak ada. Kemudian ini silinder kop sudah dibongkar juga, tapi air radiator tetap berkurang. Kemudian di knalpot juga nggak ada air yang keluar dari knalpot ketika hidup itu. Nah, akhirnya kita teliti. Nah, kemudian air sepat ketika digas itu muncrat dari ini, kita muncrat. Kemudian ketika kita amati, ternyata pada bagian water pump ada kerak putih yang sedikit mencurigakan. Akhirnya kita tuju penanganan pada area water pump. Nah, kita akan bongkar dulu timing belnya, kemudian kita akan cek water pumpnya apakah di situ memang yang menyebabkan air sering berkurang. Kita akan cek, bongkar dulu water pumpnya. Ketika kita akan membongkar water pump, otomatis kita harus melepaskan timing bell dan melepaskan cover timing bell. Baru kita bisa melihat water pumpnya, kita baru bisa bongkar water pumpnya. Ini bekas ada baut yang patah atau tidak terpasang, entah dulunya lupa memasang ataupun memang patah di dalamnya, dan ini menyebabkan kebocoran pada perpak water pumpnya. Buktinya apa? Ini adalah jamur yang disebabkan adanya kebocoran air melalui perpak water pump. Ketika mobil menggunakan air biasa, mobil pada area pendingin atau radiatornya itu gampang kotor, dan ketika terjadi kebocoran maka bisa mengakibatkan kerak atau jamur. Ini buktinya mobil ini ketika menggunakan air biasa. Nah, sekarang mobil ini sudah hijrah atau pindah menggunakan air coolant, namun baru 1 bulan atau 2 bulanan. Ini adalah akibat sisa menggunakan air biasa yang dulu. Ketika kita akan membongkar water pump, kita juga harus berhati-hati, karena pada baut water pump itu rentan patah, sebab water pump terbuat dari bahan aluminium, kemudian bautnya dari besi, dan area ini selalu terkena panas ketika mesin hidup, beserta daerah di sini adalah dilalui air sebagai pendingin mesin. Makanya baut ini rentan patah ketika dibongkar. Makanya harus berhati-hati ketika akan membongkar water pump mobil. Ketika pada water pump bautnya patah, itu harusnya menanganinya harus turun mesin. Nah, ini baut ada yang patah. Kalau menanganinya tidak bisa, otomatis kita harus turun mesin untuk mengatasi baut yang patah tersebut. Namun kita akan usahakan, karena sangat repot sekali ketika kita akan cuman membetulkan baut pada water pump, kita harus menurunkan mesin. Itu sangatlah merepotkan sekali. Di sini kita menggunakan las listrik, kemudian baut yang patah kita sambung dengan baut yang lain atau patahan baut, kemudian kita coba ulir bautnya kembali atau kita putar bautnya, maka
bisa menjadikan baut yang patah itu dikeluarkan. Nah, ini adalah proses ketika mengatasi baut yang patah pada water pump. Jadi ketika menangani baut water pump yang patah yang seharusnya turun mesin, kita mencoba menggunakan las listrik untuk mengatasi atau melepaskan baut yang patah tersebut. Namun harus diperhatikan ketika akan mengatasi baut yang patah pada area water pump di sini, terutama pada Suzuki Karimun ataupun mobil yang lainnya yang posisinya memang sedikit rada ke dalam, itu harus berhati-hati karena apa? Percikan dari las listrik tersebut bisa sedikit membahayakan. Makanya proses pelepasan baut yang patah harus dilakukan oleh tukang las yang berpengalaman. Ini adalah prosesnya ketika melepaskan baut yang patah. Baut yang patah pada water pump tersebut disambung dengan baut. Kemudian setelah tersambung, kita ulir atau kita cabut keluar dengan memutar kebalikan dari arah jarum jam. Memang cukup melelahkan dan cukup menguras tenaga ketika melepaskan baut yang patah. Baut sudah tercabut dan kita akan melakukan proses pemasangan water pumpnya. Perlu diperhatikan ketika kita akan memasang water pump, sebaiknya dibersihkan dulu pada bagian dasar water pumpnya. Untuk bekas perpaknya harus dibersihkan sampai benar-benar bersih. Kemudian pada area mesin untuk dudukan water pumpnya juga harus benar-benar bersih. Jangan sampai ada kotoran ataupun bekas perpak yang lama. Area ini harus benar-benar bersih pada water pump dan pada dudukan water pumpnya, agar tujuannya nanti tidak terjadi kebocoran ketika water pump dipasang. Dan jangan lupa dan perlu diperhatikan juga ketika pemasangan water pump itu harus benar-benar fokus dan dikasih lem pada perpak water pumpnya. Oke lur, kita akan lanjut pemasangan water pumpnya agar cepat selesai. Begitulah cara mengatasi baut yang patah pada area water pump. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi sedulur-sedulur semuanya. Oke lur, water pump sudah terpasang dan kita lagi tes ini mobil. Kita hidupkan sambil kita ngecek atau mengontrol pada area water pumpnya. Mobil ini sebelumnya bermasalah air radiator sering berkurang. Ketika jarak pendek mobil ini air radiatornya berkurang sedikit. Namun ketika jarak jauh mobil ini cukup banyak menambah air pada radiatornya. Pada tabung reservoir air juga sering banyak berkurang karena terhisap oleh radiator. Ketika radiator airnya berkurang, otomatis akan menghisap air yang ada di tabung reservoir. Ketika mobil ini airnya berkurang dan kemudian dicek, ternyata tidak ada bekas ataupun bocoran-bocoran yang begitu terasa banget, sehingga cukup merepotkan ketika mencari dari mana asal kebocoran tersebut. Ketika diteliti ternyata ada rembesan sedikit pada bagian water pump. Walaupun sedikit, ketika dibiarkan juga akhirnya bisa banyak menguras air radiator. Oke lur, sudah kita lakukan penanganan pada area water pump. Ternyata ada kendala pada water pumpnya, dan tadi bisa dilihat untuk baut water pump itu patah. Itu sering terjadi ketika kita bongkar water pump yang memang di situ water pump itu bahannya aluminium, kemudian di dalamnya isi air, terus kena panas terus. Itu bisa menyebabkan baut patah ketika dibongkar. Makanya harus hati-hati ketika mau membongkar water pump. Ketika bautnya patah, kalau tidak bisa ditangani langsung, kadang kita harus turun mesin dulu. Tapi di sini alhamdulillah tadi kita tidak usah turun mesin, cuman kita pakai las listrik, kemudian kita sambung, kita cabut, alhamdulillah bisa. Nah, ini sudah aman. Insya Allah semoga
sudah tidak bermasalah lagi, airnya tidak berkurang. Terima kasih Lur, kita hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman, tidak ada unsur menggurui atau kita tahu ya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kita hanyalah pedagang jasa yang masih banyak kekurangannya, dan kita akan terus belajar agar kedepannya tidak nanti bisa lebih baik. Oke, terima kasih. Jangan lupa kasih like biar kita semangat. Mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.